Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kembali kami akan melanjutkan alur cerita anime One Piece Arc Wano Kuni part 22 kali ini, yang mana pada part sebelumnya menceritakan tentang kisah masa lalu Uta dan semua ingatannya. Kali ini cerita kembali pada perjuangan para bajak laut generasi terburuk dalam menghadapi dua Yonko yang sangat kuat, yakni Kaido dan Big Mom. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Cerita berlanjut ketika Hera tengah menyerang Kid dan juga Killer dengan menggunakan Fulgora. Sementara Law memindahkan Zoro dan juga dirinya serta Zeus ke tingkat yang lebih rendah atas perintah Luffy. Di sisi lain, saat ini kelompok Momonosuke tengah bersembunyi di langit-langit kastil. Mereka berusaha menghubungi King Emon dan memberitahunya jika saat ini Momonosuke aman. Tak lupa mereka juga memberitahunya mengenai lokasi mereka saat ini sehingga mereka bisa bersatu kembali. Yamato juga tengah mengumpulkan beberapa perlengkapan dan mengatur langkah berikutnya. Sementara di tempat lain terlihat Usopp, Nami dan juga Tama masih dikejar-kejar oleh Pejuan. Mereka masih menunggangi punggung Komachio. Usopp berhasil menggunakan pop greens-nya yang bisa membuat Pejuan terjatuh dari punggung Komachio. Akan tetapi dia masih terus mengejar mereka dengan sangat brutal dan membabi buta. Tiba-tiba saja Big Mom muncul, yang pada awalnya dia bersikap bermusuhan dengan Nami dan juga Usopp. Namun karena dia memiliki rasa simpati terhadap anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun, kemudian dia masuk mode ibu-ibu saat melihat wajah Tama yang ada di hadapannya. Dia teringat ketika dirinya kehilangan ingatannya. Orang-orang di kota Okobore dengan senang hati merawatnya. Mereka memberinya makan dan menata rambutnya kala itu. Namun Tama kemudian menceritakan kepada Big Mom mengenai sebuah berita yang membuatnya merasa hancur. Karena makanan dari kota Bakura telah dicuri oleh bawahannya Kaido yang saat itu dipimpin oleh Oldham. Tanya itu saja, mereka juga membakar kota itu yang mengakibatkan beberapa orang terluka termasuk Suru. Pejuan masih terus saja mengejar kelompok Tama. Tama lalu mengingatkan Big Mom bahwa Pejuan adalah salah satu bawahan Kaido. Big Mom yang saat itu sudah sangat marah atas kehancuran Okobore langsung saja menyerang Pejuan, lalu memukulnya dengan pukulan yang mengandung haki di lehernya. Pejuan kemudian langsung jatuh ke tanah tepat di hadapan Ulti yang tengah menyaksikannya. Sementara di tempat lain, para kesatria yang berkelompok menuju ke tempat Momonosuke untuk melindunginya dari Kanjuro. Kiku yang masih terluka mengatakan jika rasa sakit di lengannya jauh lebih ringan daripada rasa sakit kehilangan saudaranya yaitu Izao. Para kesatria pedang memutuskan untuk berbencar, membantu di setiap sudut medan perang yang ada di sana. Namun Kiku masih terlihat bersama dengan Kinemon untuk mengejar Kanjuro. Sementara itu, Nekomamushi pada akhirnya memberitahu tentang bagaimana pengorbanan dan kematian Pedro di masa lalu, dan sekarang baru mengetahui jika yang membunuhnya adalah Perospero yang saat ini ada di Onigashima. Dan untuk membalaskan dendam Pedro, Nekomamushi ikut pergi membantu Wanda dan juga Kirot dalam menghadapi Perospero di sana. Saat ini Yamato memutuskan untuk kabur dengan umpan Momonosuke. Lalu dia mengalihkan perhatian Mary dari Momonosuke yang asli. Di ruangan bawah tanah, Momonosuke mendengar suara Luffy dan dia juga merasakan jika Luffy sedang bertarung satu lawan satu dengan Kaido. Tepatnya di atap, mereka saat ini bertarung dengan sangat sengit namun serangan mereka tidak ada yang mengenai satu sama lainnya. Dan di lantai 2 istana, terlihat Sanji menggendong Zoro yang tengah diperban di bagian punggungnya. Sanji melawan kawanan Gifter dan Pleasure. Sementara Zoro menggunakan kesempatan itu untuk memulihkan dirinya dari luka-luka yang ada di tubuhnya. Sementara di tempat lain saat ini Chopper masih berhadapan dengan Queen. Namun Perospero terlihat ikut campur dalam pertarungan mereka berdua. Perospero menembakkan panah permen ke arah Chopper, dan hal ini malah membuat Queen marah. Kembali ke tempat di mana Pejuan berhasil dijatuhkan oleh Big Mom. Ulti yang melihat hal itu kemudian memutuskan untuk membalas dendam. Tiba-tiba saja Ulti memukul wajah Tama hingga Tama juga ikut terjatuh. Big Mom sangat marah melihat Tama yang merupakan seorang gadis kecil dipukul oleh Ulti, sehingga Big Mom langsung menyerang Ulti. Nami juga melakukan hal yang sama.
Mereka, yakni Big Mom dan Nami, kini mengajar ulti secara bersama-sama. Nami menyerang ulti dengan klimatek miliknya, lalu dia menyerang wanita itu dengan menggunakan petirnya. Sementara di tempat lain, Sanji yang menggendong Zoro berusaha untuk melindunginya ketika Zoro masih menyembuhkan dirinya. Sanji marah karena dia harus menggendong seseorang dengan nilai buruan yang lebih rendah darinya. Dia teringat bagaimana hal itu bisa terjadi. Sebelumnya Law memindahkan Zoro dan yang lainnya ke bawah, dan mereka lalu bertemu dengan Sanji di perjalanan. Law langsung meminta kepada Sanji supaya dia menjaga dan merawat Zoro, sementara kelompok yang lainnya melarikan diri ke arah yang lain. Sanji dengan sangat berat hati harus membawa Zoro ke ruangan yang lainnya dan membalut luka-luka Zoro. Dan kembali ke masa sekarang, Sanji masih terpantau menggendong Zoro menyusuri lorong-lorong. Mereka juga bertemu dengan Kawamatsu dan Izo, dan Zoro menyarankan mereka untuk pergi ke lantai utama. Sementara di istana, ulti terlihat bangkit kembali dan menyerang Nami. Dia juga mencengkram lengannya. Namun teman-teman Big Mom seperti Prometheus, Napoleon dan Hera bersatu menjadi sebuah senjata. Mereka menggunakan Master Ho lalu melepaskan sinar kuat yang langsung mengenai perut ulti. Zeus melihat dari sudut dan ingin bergabung kembali dengan tuannya. Namun Big Mom terlihat mendekatinya dan mengatakan bahwa dia tidak lagi membutuhkan Zeus dalam krunya. Di sisi lain, Luffy dan Kaido masih terus-menerus bertarung. Mereka terpantau saling menyerang, saling menghancurkan lantai yang ada di bawah mereka. Luffy juga hampir terlempar dari pulau dengan serangan Kaido. Namun untungnya, dia menggunakan teknik Gear Third-nya untuk menstabilkan dirinya kembali ke pulau tersebut. Luffy lalu menyatakan jika dia akan memulihkan keluarga Kozuki dan akan menjadi Raja Bajak Laut. Tapi pada akhirnya Kaido lagi-lagi menang karena membuat Luffy pingsan dan melemparkannya dari pulau tersebut. Kaido melihat Luffy jatuh ke laut. Sambil mencemooh Luffy, Kaido mengatakan jika meskipun Luffy sudah melapisi dirinya dengan haki raja tingkat tinggi, dia masih juga ceroboh dan tidak bisa menggunakannya dengan sempurna. Kaido juga mengatakan jika Luffy tidak akan pernah menjadi Joy Boy. Sementara di istana, Big Mom masih terus menolak Zeus yang ingin kembali bergabung menjadi krunya. Big Mom lalu memerintahkan Hera untuk memakan Zeus sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan dari jiwanya. Mengetahui jika Big Mom akan segera membunuhnya, Zeus lalu mencoba untuk berdamai dengan Nami. Lalu Zeus memberontak untuk yang terakhir kalinya kepada ibunya. Big Mom lalu mengambil jiwanya sebelum memberikan tubuhnya yang tak bernyawa kepada Hera. Langsung saja Hera mendapatkan kekuatan yang melonjak setelah dia memakan Zeus. Lalu kelompok Nami memutuskan untuk pergi. Dan ketika Tama juga melarikan diri bersama dengan mereka, Big Mom seketika kehilangan rasa kasihnya kepada gadis kecil itu. Big Mom kemudian langsung menyerang Tama. Namun tiba-tiba entah dari mana Kid muncul dan langsung berhadapan dengan Big Mom. Sementara saat ini Queen dan Perospero tengah bertarung melawan Chopper dan juga bajak laut beast lainnya yang sudah membelot. Chopper terpantau menang lalu dia membanting tubuh Queen lalu melemparkannya ke dinding. Akan tetapi Queen tidak terlihat terluka, sementara Chopper saat ini sudah sangat kelelahan. Dan di lantai lainnya yakni lantai 3 istana, Yamato masih terus berlari melalui lorong-lorong bersama dengan Momonosuke yang palsu. Sementara Momonosuke yang asli saat ini sedang menunggu bala bantuan di ruang bawah tanah. Sambil bersembunyi, dia membaca buku Oden yang menceritakan tentang petualangannya sebagai bajak laut. Tapi Momonosuke tiba-tiba merasakan ada suara misterius lainnya. Dan tanpa sepengetahuannya, dia tengah diawasi oleh Mary dan yang lainnya. Setelah mereka menemukannya, Bohuang melaporkan lokasi Momonosuke saat ini kepada Kaido yang ternyata ingin mengejarnya sendiri. Akankah Kaido berhasil menemukan keberadaan Momonosuke kali ini? Dan bagaimana nasib Luffy selanjutnya? Saksikan kelanjutannya pada part berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.